Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Sambil santai, kita akan lihat nih cuplikan video dari guru gembul yang mencari dalil kesusahan untuk mengatakan bahwa Bahar Smith adalah sebagai seorang ulama. Dari aspek yang mana? Dari aspek keilmuan? Nggak ada. Dari sisi adab, akhlak, nggak ada. Jadi susah mencari dalil untuk bisa mengatakan bahwa Bahar Smith adalah sebagai seorang ulama. Ini nampar banget sih. Kita perlu untuk kemudian menyebarkan informasi-informasi, pandangan-pandangan yang jernih kayak gini. Sekali lagi, pandangan yang jernih, yang objektif kayak gini agar kesadaran itu menyeluruh ke setiap kepala anak bangsa. Oke, kita dengarkan sama-sama dulu saudara sambil ngopi santai di depan rumah. Pak Refli Harun kemarin mengundang Pak Bahar bin Smith, Pak Habib Bahar, untuk ada di podcastnya. Dalam dialog yang cukup panjang itu, sekitar 2 jam kurang, itu ternyata ada selipan yang kemudian menjadi viral di mana-mana, yaitu bahwa ternyata Pak Habib Bahar tidak bisa membaca Arab gundul. Jadi pas diminta membaca, gagap sekali gitu, panik gitu. Gimana ya? Ya begitulah seperti itu ya. Agak gagap, kemudian saya baca terjemahannya saja ya, Arabnya soalnya nanti lama gitu ya. Tapi pada akhirnya ya karena situasi dan kondisi jadi dibaca juga Arabnya. Cuman yang agak uniknya itu adalah selain sangat belepotan, sangat gelagapan, ternyata membacanya juga dari kiri ke kanan sama seperti orang membaca huruf Latin gitu. Ini kan benar-benar aneh loh, kok bisa seperti itu gitu. Bagaimana ceritanya ada seorang pemimpin pondok pesantren dengan ribuan santrinya ternyata tidak bisa baca Arab gundul. Saya mohon maaf ya. Jadi maksud tidak bisa baca Arab gundul itu yaitu karena hurufnya benar, dibacanya benar, tapi kata-katanya itu jadi terbalik semuanya gitu. Dan ini tentu saja menjadi sangat viral, dan khususnya ada banyak sekali, saya melihat ada puluhan santri yang kemudian mereaksi video itu ya, dan kemudian memberikan penjelasan bahwa cara baca yang benar itu adalah seperti ini dan seperti ini begitu ya. Nah, jadi sekarang kalau misalkan kita cari kriteria ulama itu seperti apa, mari kita sama-sama menelaah apakah Pak Habib Bahar masuk ke dalam kategori ulama. Maksudnya adalah kalau keulamaan itu dilihat dari bagaimana akhlaknya, saya mohon maaf ya, kita objektif saja. Kita melihat bahwa Pak Habib Bahar itu sering flexing, sering menampilkan dia punya motornya keren banget, mobilnya sport yang keren banget, harta kekayaan. Dia sering menampilkan diri dilayani oleh orang lain yang menunjukkan bahwa betapa dirinya itu sangat kaya dan lain sebagainya. Kemudian beliau juga kata-katanya luar biasa kasar yang menurut syariat Islam jelas itu terlarang. Bahkan ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa itu ciri-ciri bukan orang Islam. Jadi ciri orang Muslim itu adalah berkata lembut. Jadi kalau misalkan berkata kasar itu adalah bukan orang Muslim gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Ada banyak sekali seperti itu. Nah, kemudian beliau juga berkali-kali masuk ke pengadilan gara-gara misalkan melakukan penganiayaan dan sebagainya. Nah, jadi dalam konteks akhlak kayaknya kita susah untuk bisa menemukan kriteria ulama yang pas pada diri beliau itu. Kalau misalkan kita juga melihat bahwa kriteria ulama itu dilihat dari keilmuannya, maka kita juga tidak menemukan itu karena sudah terbukti ternyata membaca Arab gundulnya juga terbalik. Atau misalkan ulama itu secara umum bisa saja menguasai ilmu tertentu, dan kita juga sampai sekarang tidak mengetahui beliau punya spesialisasi di bidang apa gitu, apakah ilmu ekonomi gitu atau ilmu matematika dan sebagainya. Maka itu juga tidak. Jadi kriteria ulamanya itu yang semacam apa? Nah, pada konteks inilah pada akhirnya kita bisa menduga-duga ternyata banyak sekali ulama-ulama gadungan di Indonesia atau ulama palsu yang meraup keuntungan yang sangat besar dengan berjualan agama itu, dengan ceramah di mana-mana dan sebagainya, dan buka pesantren, kemudian bikin bisnis-bisnis syariah, bikin apa segala rupa, dan akhirnya dia mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa, padahal ternyata beliau gadungan. Sebarkan ini. Ya memang sedari dulu juga kita mencari dalil untuk bisa mengatakan bahwa Kang Bahar adalah ulama. Karena begitu dikagumi oleh para pengikutnya. Dalilnya apa? Keberanian. Bisa ngajak duel
orang. Itu bukan ulama, bos. Preman jalanan juga bisa, tawuran segala macam bisa. Ini kan yang menjadi citra Bahar itu bukan preman, tetapi ulama, panutan. Allazina yang durunal ummah bi ainir rahmah, yang selalu matanya itu dipandangkan kepada orang lain dengan memakai kacamata rahmah, kasih sayang. Tetapi faktanya nggak ada. Bahar melihat orang lain memakai kacamata kemarahan, apalagi orang yang tidak sejalan dengannya. Luar biasa. Dan guru gembul nampar dalam urusan penilaian itu. Saya percaya guru gembul melihat itu dengan pandangan yang objektif, nggak ada kepentingan apapun, bahkan seberang golongan katakan, nggak. Bahkan beberapa kali untuk membuktikan bahwa guru gembul ngomongnya objektif, di video itu dia pun mengkritik tahlilan. Artinya guru gembul tidak ada kepentingan apapun di dalam membela golongan satu dan tidak yang lain. Gitu. Dia kritik semuanya. Ya memang kalau kemudian tahlilan dikomersialkan, ditarif, dipatok, saya pun tidak sepakat. Tetapi kemudian bila tahlilan berjalan tanpa ada kewajiban pungutan, maka ya nggak jadi soal. Menghidupkan tradisi yang di dalamnya juga bagus kan. Ada yasinan, tahlilan, dan segala macamnya. Tetapi bila menekankan, memaksakan kepada yang punya rumah, nah ini nggak baik. Dan itu yang dikritik oleh guru gembul. Karena ada di katanya di pinggir kampungnya, tangga kampungnya yang mentarif, tarif 30 juta, tarif 40 juta, ini jamaahnya sekian. Nah itu nggak betul. Satu kali lagi, untuk membuktikan bahwa apa yang diucapkan oleh guru gembul, penilaian guru gembul adalah objektif, dia kritik semuanya yang kemudian tidak sesuai dengan ajaran agama menurut pandangan guru gembul. Dan saya sepakat di dalam hal ini. Meskipun di beberapa yang lain saya ada yang kurang sepakatnya, tapi untuk urusan ini saya sepakat. Nah, orang seperti guru gembul berbicara kayak gitu, ya, artinya apa? Kita harus lebih terbuka sebagai masyarakat di dalam menentukan pilihan untuk kita jadikan panutan. Jangan sembarangan. Karena ya memang sulit untuk kemudian mencari gaya yang flexing kayak gitu. Luar biasa kan Kang Bahar. Ingin mencitrakan dirinya sebagai seorang apa ya? Ulama atau apa? Jenderal. Jenderal. Jenderal apa? Jenderal apa? Mari gunakan akal sehat, saudara. Mari gunakan akal sehat. Respectlah kepada guru gembul yang berani jujur kayak gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah di Jawa Barat ada kawan seperti guru gembul. Saya orang Jawa Barat merasa sekarang tidak sendirian. Kemarin-kemarin saya merasa sendirian, sekarang merasa punya teman. Ada ya orang seperti guru gembul di Jawa Barat. Luar biasa lah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan guru gembul sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.